Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Rusanti dari kelas 1B Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan materi SAP tentang Hypermesis gravidarum. Baiklah, pengertian dari Hypermesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari karena pada umumnya menjadi buruk karena terjadi dehidrasi. Itu menurut Mohar. Penyebab Hypermesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Beberapa faktor yang telah ditemukan yaitu faktor predisposisi yang sering dikemukakan adalah primigravida, mula hidatidosa, dan kehamilan ganda. Kelainan faktor endokrin juga memberikan pengaruh seperti diabetes mellitus, dua, masuknya dalam sirkulasi manetral dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan. Ini merupakan faktor organik. 3. Alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak. 4. Faktor psikologi memegang peranan penting pada penyakit ini. Rumah tangga, retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu. C. Tanda dan gejala. Hypermesis gravidarum menurut berat ringannya dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan 1. Mulai terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lelah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit. Tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit mengurang, lidah mengering, dan mata cekung. 2. Tingkat 2. Penderita tampak lebih lemah atau apatis. Turgor kulit lemah mengurang, lidah mengering, dan tampak kotor
nadi kecil dan cepat. Suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit ikteris. Berat badan turun dan mata menjadi cekung. Tensi turun, hemokonsentrasi, oliguria, dan konstipasi. Aseton tercium dalam hawa pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing. 3. Tingkat 3. Keadaan umum lebih parah. Muntah keadaan umum lebih parah, muntah henti, kesadaran menurun, dan somnolens sampai koma. Nadi kecil dan cepat, suhu meningkat, tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan saraf yang dikenal sebagai ensefalopati, Wernicke, dan dengan gejala nystagmus, divolvia, dan perubahan mental. Keadaan ini adalah akibat sangat kekurangan zat makanan, termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya payah hati. D. Komplikasi. Dehidrasi berat, ikteris, takikardia, suhu meningkat, alkalosis, kelaparan, gangguan emosional yang berhubungan dengan kehamilan dan hubungan keluarga, menarik diri, dan depresi. E. Penatalaksanaan. 1. Obat-obatan. Sedativa yang sering diberikan adalah fenobarbital. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6. Antihistamika juga dianjurkan seperti Dramin, Ofamin. Pada keadaan lebih kuat diberikan antiseptik seperti disiklomin hidrochloride atau holpromasin. 2. Isolasi. Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, tetapi cerah dan peredaran udara baik. Cacat cairan yang keluar dan masuk. Hanya dokter dan perawat yang boleh masuk ke dalam kamar penderita sampai muntah berhenti dan penderita mau makan. Tidak diberikan makan atau minum selama 24 jam. Kadang-kadang dengan isolasi saja gejala-gejala akan berkurang dan hilang tanpa pengobatan. 3. Terapi psikologis. Perlu diyakinkan kepada penderita bahwa penyakit dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik yang kiranya dapat menjadi latar belakang penyakit ini. 4. Cairan parenteral. Berikan cairan parental yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein yang glukosa 5% dalam cairan garam fisiologik sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, khususnya vitamin B kompleks dan vitamin C, dan bila ada kekurangan protein dapat diberikan pula asam amino secara intravena. 5. Penghentian kehamilan. Bila keadaan memburuk dilakukan pemeriksaan medik dan psikiatrik. Manifestasi komplikasi organis adalah delirium, kebutuhan takikard, ikterus, anuria, dan perdarahan. Dalam keadaan demikian perlu dipertimbangkan untuk mengakhiri kehamilan. Keadaan yang memerlukan pertimbangan gugur kandung diantaranya. Gangguan kejiwaan. Delirium, apatis, somnolen, sampai koma. Terjadi gangguan jiwa, ensefalopati Wernicke. B. Gangguan penglihatan. Berdarah retina, kemunduran penglihatan. C. Gangguan
faal. Hati dalam bentuk icterus, ginjal dalam bentuk anuria, jantung dan pembuluh darah terjadi, nadi meningkat, tekanan darah menurun. 6. Diet hipermesis gravidarum. Diet pada hipermesis gravidarum bertujuan untuk mengganti persediaan glikogen tubuh dan mengontrol asidasi secara berangsur, memberikan makanan berenergi dan zat gizi yang cukup. Syaratnya antara lain: A. Karbohidrat tinggi, lemak rendah, dan protein sedang. B. Makanan yang diberikan dalam bentuk kering, pemberian cairan disesuaikan dengan keadaan pasien, yaitu 7-10 gelas per hari. C. Makanan mudah cerna, tidak merangsang saluran pencernaan, dan diberikan sering dalam proses kecil. D. Bila makanan pagi dan siang sulit diterima, pemberian dioptimalkan pada makan malam dan selingan malam. E. Makanan secara berangsur ditingkatkan dalam porsi dan nilai gizi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan gizi pasien. Macam-macam diet. Diet hipermesis. Diet hipermesis diberikan kepada pasien dengan hipermesis gravidarum berat. Makanan hanya terdiri dari roti kering, singkong bakar atau rebus, ubi bakar atau rebus, dan buah-buahan. Cairan tidak diberikan bersama makanan, tetapi 1-2 jam sesudahnya. Karena pada diet ini zat gizi yang terkandung di dalamnya kurang, maka tidak diberikan dalam waktu lama. B. Diet hipermesis 2. Diet ini diberikan bila rasa mual dan muntah sudah berkurang. Diet diberikan secara berangsur dan dimulai dengan memberikan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi. Minuman tidak diberikan bersamaan dengan makanan. Pemilihan bahan makanan yang tepat pada tahap ini dapat memenuhi kebutuhan gizi kecuali kebutuhan energi. C. Diet hipermesis 3. Diet hipermesis 3 diberikan kepada pasien hipermesis gravidarum ringan. Diet diberikan sesuai kesanggupan pasien dan minuman boleh diberikan bersama makanan. Makanan pada diet ini mencukupi kebutuhan energi dan semua zat gizi. Makanan yang dianjurkan untuk diet hipermesis 1, 2, dan 3 adalah roti panggang, biskuit, crackers, buah segar, dan sari buah. Minuman botol ringan, sirup, kaldu, tak lemak, teh, dan kopi encer. Makanan yang tidak dianjurkan untuk diet hipermesis 1, 2, dan 3 adalah makanan yang umumnya merangsang saluran pencernaan dan berbumbu tajam. Bahan makanan yang mengandung alkohol, kopi, dan yang mengandung zat tambahan atau pengawet, pewarna, dan bahan penyedap juga tidak dianjurkan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, izin bertanya Ibu. Bisa dijelaskan, bisa disebutkan makanan-makanan yang dianjurkan pada diet hipermesis gravidarum. Terima kasih. Baik Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan. Makanan yang dianjurkan untuk diet hipermesis 1, 2, dan 3 adalah roti panggang, biskuit, crackers,
buah segar, dan sari buah. Minuman botol ringan, sirup, kaldu tak berlemak, teh, dan kopi encer. Itu tadi jawaban yang saya berikan, Ibu. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.